Halo satria-satria senyap, jumpa lagi dalam dongeng unik lala. Terinspirasi dari pertanyaan seorang komentar menanyakan siapa pendamping tertua sang satrio piningit menika. Saya ingin menceritakan tentang visual sejarah yang saya dapatkan, baik secara mencari sejarah, belajar dari mana-mana, literasi dari mana-mana, juga yang berhubungan dengan yang saya dapatkan. Sedangkan jawaban dari pertanyaan siapa yang tertua itu mendampingi Satrio Piningit, ya saya nggak tahu. Ya karena sang Satrio Piningit kan nggak bisa di Terawang, kecuali petunjuk-petunjuk yang didapatkan karena sang kesatria menika dalam bayangan atau asuhan sang Danyang Ki Semar. Yang saya ketahui itu karena leluhur itu berjajar-jajar panjang sekali, dikelilingi oleh sedulur banyak sekali. Sedangkan merek dari leluhurnya saya nggak tahu. Cuman yang kelihatan itu cara perkiraan yang perempuan itu adalah Ratu Sima dari kerajaan Kalingga, dan bicara tentang kerajaan Kalingga ada tiga yang kelihatan jelas, itu tiga, satu perempuan, dua laki-laki. Sedangkan yang paling jelas paling depan itu saya melihat seorang prabu gitu ya, memakai kolok panjang, topi agak tinggi gitu, berwarna hitam seperti ada hiasan perak-peraknya, dan berbaju hitam seperti khas Jawa menika dengan hiasan juga perak. Sedangkan di atasnya itu terpayungi semacam payung yang menggantung di udara begitu. Perkiraan saya itu adalah Raja Singawarman. Ya, saya mulai dari berdongeng tentang kisah-kisah berdasarkan pertanyaan dan jawaban saya sebutkan tadi. Saya akan menceritakan tentang persahabatan dagang ya. Perdagangan dulu hubungannya di kerajaan Singawarman itu kan menjalin hubungan dengan kerajaan Sriwijaya dan Kalingga. Sedangkan ada kisah cinta yang menarik di antara hubungan dagang menika. Hubungan dagangnya adalah kalau dari kerajaan Singawarman itu kan dari kerajaan Tarumanagara nggih. Itu kerajaan Tarumanagara ada hubungan dagang dengan negeri Cina dan negeri India. Yang sedangkan dari kerajaan Tarumanagara itu mayoritas agamanya yang dipeluk adalah Hindu dengan dewa Wisnu. Sedangkan kalau yang mendampingi Satrio Piningit itu kan tidak hanya sekedar dari kerajaan tertua atau gimana ya, di belakangnya kan banyak, dan mereka belum tentu yang paling depan, karena itu terdapat seperti dari kebudayaan Megalitikum zaman Mesopotamia menika. Ya saya awam soal begitu, cuman saya tahu dari bentuk-bentuknya itu, modelnya yang terlihat itu memang seperti, dari segi pakaiannya saya tidak paham itu daerah dari mana-mananya, cuman seperti seakan bermerek dari kebudayaan, ada seperti ada megalitikum, apa politik mega guys, kum ya semua kita mau bahas yang jelas-jelas saja ya. Yang kita bicarakan adalah sejarah dari abad keempat sekitar tahun 358-an
ke atas lah, itu kan sudah masuk abad 3 menuju 4 guys derek. Karena saya ada tulisan nggak itu berupa abad atau apa, itu ada angka 358 semacam itu. Jadi terdapat visual angka 358. Sedangkan kalau menilik sejarah dari tahun sekitar menuju abad 4 meniko, banyak pengungsi dari India itu masuk ke Tarumanegara guys sederek. Mereka mengungsi ke Nusantara meniko karena dijajah oleh bangsa Gupta, ya apa Gupta gitu loh pokoknya semacam itu. Sehingga karena mereka mengungsi ke Tarumanegara adalah karena agama mereka sama, yaitu Hindu dan memuja Dewa Wisnu. Kemudian Singawarman, tepatnya itu adalah namanya Jaya Singawarman, yang mungkin adalah leluhurnya Jayabaya ya. Karena sejarah itu kan banyak dibengkok-bengkokkan menurut sejarah ya yang berkuasa saat itu. Sedangkan dari India memang terkenal ilmu pusat ilmu pengetahuan yang sangat tua dan lebih dulu mempunyai keahlian dalam membaca dan sebagainya, itu lebih pandai, seakan modernnya itu lebih modern di India. Makanya kita sejarahnya saat itu seakan-akan dipasrahkan ke yang lebih pintar, yang dianggap pintar saat itu India. Jadi kita mana tahu kalau tulisannya itu adalah diutamakan yang asli, kemudian ditulis ulang oleh generasi yang juga dari India, sehingga mereka lebih menguntungkan daerah mereka, asli mereka. Mereka mengungsi ke Nusantara itu kan seperti halnya layaknya manusia kan, seperti itu. Jadi yang asli dari kitab Wangsakerta kalau nggak salah ya, semacam itu kan kita nggak jelas. Tapi yang jelas saat awal dari Tarumanegara itu adalah dengan Raja Jaya Singawarman yang menikah dengan Putri Iswari atau Dewi Iswari, putri dari seorang resi bernama Dewawarman. Kemudian setelah kerajaan yang didirikan oleh Jaya Singawarman meniko menjalin hubungan dagang dengan Kerajaan Sriwijaya dan Kalingga. Di sana ada Ratu Sima yang terkenal cantik dan tegas, dan pokoknya kisah cinta terlalu panjang untuk dipisahkan ini. Sedangkan diceritakan itu pihak Sriwijaya itu menaksir berat dengan Ratu Sima, tapi Ratu Sima tidak mau karena mencintai, mungkin loh ya, yang saya dapat, karena nggak ada mereknya, Singawarman yang sudah punya istri. Jadi cinta mereka tidak bisa bersatu karena cinta tidak harus memiliki. Makanya mungkin kisah cintanya Satrio Piningit itu adalah kelanjutan karma dari Raja Singawarman dengan Ratu Sima. Entah dengan dalam bentuk apa, dengan apa, tapi secara cinta itu adalah kelanjutan karma dari Prabu Jaya Singawarman dengan Ratu Kalingga, yaitu Ratu Sima. Mengaten kemawon sederek, semu kita lanjut lain waktu. Rahayu.